Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 Mobil Balikpapan. Kali ini kita akan membahas tentang koil. Jadi kita bahas koil tipe pengapian konvensional atau yang masih menggunakan distributor. Jadi koilnya model koil tabung seperti ini teman-teman ya. Koil tabung. Nah, pada koil itu ada 3 macam koil tabung itu teman-teman ya. Ini yang koil dengan 3 terminal. Pertama yang kebusi, kemudian plus dan minus. Seperti itu. Jadi koilnya murni kumparan primer, kumparan sekunder. Kemudian tipe yang kedua adalah koil dengan resistor. Nah, ini resistornya ini di luar, eksternal resistor. Biasanya resistor ini sekitar 1 sampai 2 ohm. Kemudian di sini ada kumparan primer, kumparan sekunder, minus dan plus. Di sini B. Kemudian di sini adalah dari kunci kontak. Kalau yang plus ini dia langsung teman-teman ya, dari starter yang 50. Jadi hanya mendapatkan plus ketika posisi mesin di starter. Setelah kunci kontak on, maka arus dari starter tidak ada. Jadi langsung dari terminal B ini. Dan untuk yang minnya ini ke distributor seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah koil 3 terminal, 4 sama yang tegangan tinggi ya. Itu tapi resistornya adalah di dalam koil atau dengan menggunakan internal resistor. Jadi posisinya seperti ini. B plus, B itu resistor masuk ke plus, kemudian plus yang ke min itu langsung dia ini kumparan primer, kumparan sekunder. Minnya di sini, min koil itu dia langsung ke distributor. Tepatnya langsung menuju ke platina yang terminal sisi positifnya. Maksudnya sisi yang tidak langsung bersentuhan dengan massa. Kemudian sisi sebelahnya platina bersentuhan dengan massa. Kemudian setelah kita melihat 3 macam koil ini, mungkin ada pertanyaan, apa sih fungsinya resistor di dalam koil? Kemudian kenapa harus ada terminal 50 starter di posisi plus pada saat kunci kontak di start? Oke teman-teman, langsung kita jelaskan kenapa sih kok ada resistor. Jadi teman-teman, dengan adanya resistor ini, maka kumparan primer itu akan diperkecil jumlah lilitannya atau tahanannya diturunkan pada saat pembuatan. Nah, jadi fungsinya menurunkan tahanan atau kumparan pada kumparan primer itu fungsinya untuk mempercepat pengisian arus positif ketika pengapian itu bekerja atau ketika platina menutup. Jadi ketika platina menutup dengan kumparan ini diperkecil, maka proses pengisian arusnya ini akan lebih cepat. Kemudian pasti ada pertanyaan lagi, kalau dipercepat siapa yang memperlambat? Nah, proses memperlambatnya arus masuk ini. Jadi teman-teman ya, ketika platina menutup gini ya. Nah, jadi gini, ketika platina menutup, posisi seperti ini teman-teman. Nah, posisi menutup seperti ini. Nah, ini kan membuka, ini menutup, membuka, ini lebih dekat. Ini membuka posisi pas tonjolan ini menutup, membuka, menutup, membuka, menutup. Pada saat platina menutup, itu ada induksi sendiri pada kumparan primer, yang mana arahnya itu adalah melawan arah arus dari kunci kontak pada saat platina menutup. Dengan adanya perlawanan induksi sendiri itu, maka proses pengisian pada kumparan primer itu akan semakin lambat sehingga menyebabkan kerugian pada sistem pengapian. Dengan adanya koil diperkecil, maka yang terjadi adalah induksi sendiri mengecil, kemudian proses pengisian arus pada kumparan primer itu semakin cepat. Itu fungsinya. Kemudian apa sih fungsinya terminal 50 starter ini? Jadi begini, pada saat
posisi mesin akan dihidupkan, posisi starter, otomatis arus itu akan banyak tersedot masuk ke starter, motor starter. Nah, dengan adanya arus yang tersedot ke motor starter, maka sistem pengapian pun pasti akan melemah jumlah arus yang masuknya. Sehingga untuk memperbaiki proses starter di sistem pengapian itu sendiri, maka ditambahlah arus yang masuk langsung tanpa melalui tahanan. Jadi langsung ke plus, kemudian masuk ke kumparan primer, dan minus kemudian masuk ke platina. Seperti itu. Jadi hanya pada saat proses starter aja dia dihidupkan seperti itu, dimasukin plus. Kemudian pasti ada pertanyaan, ketika kunci kontak on kemudian ini dihubungkan dengan terminal 50, apa nggak ada harus balik ke starter sehingga starter itu bekerja? Jadi teman-teman, jadi di sini yang masuk maka ditambahkan diode. Prosesnya ngeblok begini. Nah, diode. Jadi ketika starter harus masuk ke plus seperti itu teman-teman ya. Kemudian kumparan primer dan minus. Nah, setelah posisi mesin hidup, starter sudah berhenti, maka arus yang dari kunci kontak ke B tahanan R ini ya, resistor tahanan, maka dia tidak bisa kembali ke starter karena diblok oleh dioda, sehingga dia langsung menuju ke kumparan primer, minus, min coil, kemudian ke platina. Jadi mesin akan bekerja secara normal tanpa mengganggu sistem starter. Seperti itu fungsinya. Kemudian untuk yang internal itu sama penjelasannya dengan yang resistor eksternal. Jadi sama seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada coil. Nah, coil di sini ada plus. Plus itu yang di sini teman-teman. Nah, plus antara resistor dengan kumparan primer itu plus, terminal plus. B itu yang dari kunci kontak. Jadi kalau kita menghubungkan atau merangkai coil, maka B ini langsung menuju ke kunci kontak, kemudian plus ini ke 50 starter yang tentunya ada diode, kemudian min itu langsung menuju ke sini, ke platina sisi yang tidak bersentuhan dengan massa, yang ada kabel putihnya ini ya, biasanya nyambungnya di belakang sini, belakang situ teman-teman, belakang sini seperti itu. Oke, mungkin itu aja proses atau macam-macam coil yang ada di sistem pengapian konvensional. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.